Selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Seperti biasa ya, sore ini di sela kesibukan saya berusaha menjawab atau men-sharingkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah setia nonton di channel YouTube saya. Saya sapa dulu Pak Sujadi. Pak Sujadi, selamat sore Pak Sujadi. Saya coba sharingkan pertanyaan Pak Sujadi. Dia bertanya, pastol saya umur 11 bulan. Kalau pastol kan biasanya mulut atau lidahnya merah. Nah ini punya saya hitam semua. Sudah 5 kali gantang juara 1. Perawatan jangkrik 55 tanpa kroto, tidak jemur. Nah ini masih nakal tampilnya. Nah nakalnya seperti apa ini harusnya diperjelas sedikit. Terus minta saran perawatannya. Jadi gini Mas, saya agak susah menjawab pertanyaan yang masalah mulut atau lidah merah atau hitam. Ini saya agak kesusahan menjawab karena itu sudah ke ciri fisik ya. Kalau ke ciri fisik hampir kayak manusia. Jadi mungkin manusia ada yang maaf ya berkulit hitam, berkulit kuning, atau mungkin badannya gemuk atau badannya kurus. Nah, jadi saya tidak membahas ke itunya dulu. Tapi saya akan membahas masalah rawatan sama masih nakalnya ini. Nah nakalnya ini tolong diperjelas. Tapi saya akan coba tangkap nakalnya mulai di lapangan itu mungkin 1, nabrak-nabrak. Nah, bisa kemungkinan toh. 2, ngelowo atau turun kekencengan. Nah itu mana dulu nih. Nah, jadi kalau tadi rawatannya jangkrik 55 tanpa kroto, tidak jemur, saya mau menyarankan sedikit kalau bisa pagi diembun, tetap dijemur Pak. Biarpun jemurnya ya maksimal sejam lah, 30 menit cukup. Ya kalau saya senangnya harinya tak buka. Supaya apa? Supaya dia nggak terlalu berai. Nah, rawatannya kalau saya sarankan seperti itu. Terus mandi mungkin 2 hari sekali, sore lah jam 4 jam 5 gitu. Kalau mau dicoba minggu, coba H-1 dikerodong, jangkriknya dinaikin 5 siang, hari minggunya Sabtu nggak mandi, full kerodong nggak jemur, hari minggunya kita kasih jangkrik 5, kasih hongkong mungkin 2 atau 3, coba dimandikan seperti apa. Nah kalau kita bisa lihat ke sana, kita bisa tahu maunya burung dengan rawatan yang stabil ya, sepertinya bisa menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ini yang mungkin bisa tak sampaikan ke Pak Sujadi. Nanti kalau ada pertanyaan lain lagi bisa ke YouTube saya atau ke WhatsApp saya. Oke Pak Sujadi, kita lanjut ke Pak Eki 2424 Prabu Mulih. Saya sapa dulu Pak Eki, selamat sore Prabu Mulih. Nah ini pertanyaannya mengatasi murai trotol kurang nafsu makan. Usia 13 hari diloloh sendiri. Jadi panen 7 hari mungkin ini. Nah, di usia 13 hari nafsu makannya kurang, minta sarannya gitu. Nah jadi gini, saya coba tarik mundur sebentar. Tarik mundur sebentar itu dalam arti coba diperbaiki pola makan indukan. Pola makan indukan dalam arti kalau saya boleh sarankan, Bapak pakainya cacing, jangkrik, kroto. Jadi pola makan indukannya diperbaiki dulu. Nah kalau nanti sudah mulai angrem, cacingnya ditarik, kroto sama jangkriknya masuk. Nanti kalau sudah mulai netes sampai panen, ditambah makannya, krotonya, lihat ngelolongnya pakai kroto atau ngelolongnya pakai jangkrik. Nah, kita lihat dulu. Kalau kroto ya ditambah krotonya, kalau jangkrik ditambah jangkriknya. Setelah usia 7 hari dipanen. Nah setelah dipanen 7 hari, kalau saya pola makannya ya tetap pagi jam 6 setengah 7 kita loloh. Diloloh pakai apa? Bisa pakai jangkrik, bisa pakai kroto, bisa pakai fur cilok-cilokan, itu bisa. Tiap 2 jam sekali. Nanti paling telat ya jam 6 setengah 7 sore sudah diselesai. Dikasih lampu supaya hangat. Jadi itu kalau saya seperti itu.
Nah kalau kondisinya sudah kurang nafsu makan, coba ditambahin minyak ikan atau tambahin vitamin supaya makannya bagus. Kenapa saya tarik mundur ke indukan? Karena anak usia 13 hari itu kan baru panen di 7 hari, baru diloloh kita itu berarti baru 5 hari. Jadi sebelumnya diloloh induk. Tapi kalau induknya pola makannya kurang bagus, biasanya berpengaruh ke kualitas telurnya, kualitas sperma jantan dan betina. Kalau kualitasnya nggak bagus, jadi telur, jadi anak pun tidak bagus. Jadi kalau saya biasanya kalau panen di 7 hari itu saya pegang, kadang-kadang feelingnya itu kalau ini sudah dipegang aja diem aja nggak berontak, terus apa ya, kurang kalau orang bilang itu kurang sekel gitu, jadi kurang lembek gitu loh. Jadi memang sudah dari mungkin dari telurnya, karena asupan makan indukannya kurang bagus, kualitasnya kurang bagus, telurnya kurang bagus, netes jadi anakan pun kurang bagus. Nah kalau kurang bagus anakannya ini pengaruhnya ya bisa lemes, nggak mau nafsu makannya kurang, dan bahkan bisa mati seperti itu. Jadi kalau saya menyarankan ditarik mundur ke pola makan indukannya dulu, diperhatikan. Setelah itu baru pola makan anakannya. Nah itu yang bisa tak sampaikan Mas Eki 2424, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain boleh kontak ke HP saya atau WA saya, atau nanti di unggahan YouTube saya selanjutnya. Oke Pak Eki, saya lanjut ke Pak Kasbi Lenon. Selamat sore Pak Kasbi. Ya, ini ada pertanyaannya, kenapa trotolan saya pada lumpuh? Apa penyebabnya dan solusinya bagaimana? Nah, trotolan lumpuh ini biasanya karena kekurangan kalsium. Itu rata-rata kekurangan kalsium. Yang pertama. Yang ada sangkut pautnya juga bukan dari anakannya, tapi kembali ke pertanyaannya Pak Eki. Jadi di indukannya dulu. Asupan indukannya di kalsiumnya ditambah. Nah, ditambah seperti apa? Kalau saya biasa pakai cangkang telur puyuh. Kalau masih kurang ya kita kasih kroto sama jangriknya, diberi kalsium yang bubuk. Nah, itu bisa membantu Pak. Jadi kalau sudah lumpuh ya agak susah ininya pengobatannya. Nah, bisa dipakai itu Ostelin bisa untuk ayam, tapi tergantung lumpuhnya seberapa parah gitu. Nah, kalau saya lebih menyarankan ini di indukannya diperhatikan kalsiumnya, itu penting. Jadi bisa di trotonya, bisa di jangkriknya, terserah, tapi ditambahkan kalsium supaya mengantisipasi pada anaknya biar nggak lumpuh dan sehat. Nah, itu yang bisa tak sampaikan ke Pas Kasbi Lemon. Terus kita lanjut ke Megalodon. Ini mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Selamat sore dulu Pak. Ini menanyakan rekomendasi vitamin untuk indukan apa, terutama buat betina yang susah birahi. Nah, jadi gini, kalau betina susah birahi, saya mau sharingkan bahwa betina ini umur berapa. Dan kalaupun Bapak seandainya dari breeding dipakai hasil breedingnya sendiri, saya menyarankan mulai trotol pola makannya sama kayak jantan, jangkrik krotolos. Nah, kalau jangkrik krotolos biasanya di tempat saya itu 7-8 bulan sudah bisa mulai dijodohkan. Kalau hokinya bagus di umur 9 bulan sudah punya anak, sudah bisa telur, netes, bisa punya anak berproduksi seperti itu. Jadi kalau vitamin saya biasanya pakai alami. Alami dalam arti bukan merek alami, tapi saya pakainya cacing jangkrik proto seperti itu. Kalaupun ada yang trouble ya bisa kita pakai ebot breeding, bisa untuk menambah supaya cepat birahi. Nah, kalau permasalahannya timbul kalau Bapak beli betina sudah umur 7-8 bulan, yang notabene kita nggak tahu dari peternak mana, mungkin dalam tanda kutip belinya di pasar atau beli dimanapun itu, yang kita tidak tahu pola makannya.
Nah kalau yang tidak tahu pola makannya ya Bapak harus perbaiki dulu pola makannya. Supaya cepat bayi ya cacing itu nomor 1. Kroto jangkrik harus kita kasih. Mandi jemur harus juga diperhatikan supaya cepat berahi. Seperti itu. Jadi faktor umur penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bulu tua juga susah dijodohkan atau susah juga berahi. Kalaupun jadi juga kurang bagus kalau bulu tua. Jadi harus bulu muda dan cukup umur dulu. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, nah baru kita perbaikin pola makannya. Nah, itu yang bisa tak sampaikan, Pak. Jadi ini mungkin bisa membantu menambah pengetahuan Bapak juga dan teman-teman yang lain. Terus next saya Sabta Pak Sabto Prayogi. Selamat sore Pak Sabto Prayogi. Jadi pertanyaannya, panen muda kandang ideal umur berapa Pak? Bisakah kalau kita muda kandang bisa makan fur sendiri dan bisa diajarin karamba? Nah ini kalau Pak Sabto Prayogi, kalau melihat unggahan saya yang muda kandang, saya jawab, saya muda kandang itu saya lihat di kandang. Jadi rata-rata paling cepat sekitar 21 hari. Kalau kita lihat di kandang sudah makan jangkriknya lancar, saya panen. Jadi kalau masih makan kroto belum, tapi kalau sudah makan jangkriknya lancar kita panen. Itu rata-rata umur 21 sampai 23 atau 25 hari. Plus minus. Tapi rata-rata saya di angka 21 hari. Terus bisa makan fur sendiri, bisa, nanti diajarkan Mas. Jadi kalau saya furnya tak giling halus, terus tak taburin di atas kroto. Nanti dia akan sedikit mulai sedikit makan. Kurang lebih seminggu sudah mulai makan fur, jadi bisa. Terus diajarin mandi karamba bisa. Kalau muda kandang biasanya burungnya giras. Nah kalau saya ngajarin mandi karamba nanti biasanya setelah mabung. Jadi kalau trotol saya nggak ajarin karamba. Kenapa? Karena banyak trouble kalau di karamba, menurut saya. Jadi trotol itu kan ibaratnya bayi. Kalau dia mandinya terlalu dingin, terlalu bersemangat, tiba-tiba cuacanya langsung hujan, dingin, bisa sakit dan mati. Kalau saya lebih suka pagi tak kasih cepuk yang sedang itu, kolongnya dibuka. Jadi kalau dia mau mandi dicepuk aja. Kalau nggak mau mandi biarin, jangan dipaksa. Jadi kalau saya ngajarin mandi karamba setelah nanti pastol, itu lebih gampang. Oke, Mas Sabto Prayogi, itu dulu yang bisa tak sampaikan. Jadi kali ini saya mau coba jawab pertanyaannya 5 dari teman-teman, 5 orang. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah setia menonton di YouTube saya. Salam konservasi, berkah dalam.